Kami adalah pasangan yang sedang berpetualang, dan kami akan membawa kamu untuk bersama kami keliling Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita mengeksplor daerah Kabupaten Ketapang yang ada di Kalimantan Barat. Di sini, kita mengeksplor hal-hal bersifat mistis seperti contohnya kuyang dan juga Padang 12. Untungnya nggak terjadi apa-apa. Tapi menurut informasi dari Ko Antoni Salim, mereka menceritakan tentang sebuah dusun yang ada di daerah ini yang mana merupakan dusun mula-mula awal mula Dayak tinggal di sini. Jadi awalnya Dayak itu tinggalnya di hutan dan di gunung dan mereka bawa ke tinggal di desa. Jadi kayak penasaran banget dan kita bisa melihat langsung rumah yang ada di Dayak mula-mula. Jadi tanpa tunggu waktu lama, kita langsung cus menuju ke lokasi. Dan halo bagi kita di Jajago Jalan-Jalan Gokil. Saat ini kita sedang berada di Anta Berantah. Ini salah satu tempat di kecamatan yang lebih dalam lagi ya daripada Ketapang kemarin. Dan kita diajak untuk melihat tempat disebut Dusun Manjau ya. Ini adalah sebuah desa yang kata adalah calon desa mantap ya. So kita mau jalan-jalan dulu melihat sekitar sini. Ini adalah mes sawit tapi udah dibuat dengan bagus banget. So kita akan stay sini beberapa hari dan kita explore apa saja bisa dilihat di sini. Alright. Bang Iron udah berapa tahun sih Bang? Udah berapa tahun? 5 tahun ya. Kita hanya mau jalan-jalan lihat sungai, tapi Bang Iron bawa parang. Jadi saya agak takut kan tuh. Macam mana? Semak. Oh semak. Wajar orang sih jalan-jalan bawa parang. Ya. Oh, berarti aku bawa parang juga lain kali. Hah? Sayang bawa parang juga sayang. Parang Bang Tony. Oh itu fungsi parang. Ini pandan berduri boy. Wajar tajam. Iya. Mantap jiwa. Sungai di depan lagi kalian. Ini yang teluk. Teluk. Awalnya kami berencana untuk mencari sungai kecil yang ada di sini untuk mancing. Tapi karena sudah tahu rimbun dan lebat, kita nggak bisa masuk. Ya sudah, kita alih-aluan aja. Dan kalian pasti penasaran kan, kenapa tanah sini warna merah betul? Ternyata karena di sini banyak kandungan boksitnya loh. Oke boy, sering kan dengar kata boksit, dan katanya Kalimantan Barat ada tempat penghasil boksit terbesar. Ini di kaki saya sekarang, ini adalah boksit. Oke, dan ini adalah boksit yang grade A katanya ya. Jadi boksit ada beberapa grade, ini grade A. Didapat setelah kapan? Setelah dia dari gunung itu. Dia bilang gini, gunung yang ada boksitnya itu nggak tinggi-tinggi amat ya. Dan biasanya tanamannya nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena boksit ini keras. Jadi dia nggak cocok untuk tumbuhan hidup. Dan kemudian setelah topsoil ya, tanah atasnya udah dikeruk. Nah, dapatlah boksit seperti ini. Jadi total tempat ini semuanya, ini adalah sebuah bukit yang penuh dengan boksit. Jadi kita mau lihat apakah benar bahwa boksit itu nggak cocok buat tanaman. Ada contohnya ya, kita lihat. Ini adalah tanaman yang ditanam oleh Ko Tony dengan usia yang sama, oke? Setinggi ini ya tanamannya ya. Dan tanaman ini ditanam di tanah yang masih ada boksitnya dan hasilnya seperti ini. Jadi inilah kata Ko Tony, percontohan kenapa tanaman itu nggak bisa hidup subur di tanah yang mengandung boksit ya. That's why ya boksit paling mantap cuma ditambang. Dan boksit itu karena keras sangat cocok untuk fondasi jalan gitu boy. Sebelum ke sini, kami berpikir mengenai Dusun Dayak adalah daerah yang masih pedalaman, mungkin jalan rusak, mungkin rumah masih kayu. Tapi ternyata di luar dugaan, dusun ini sudah sangat maju, dengan jalan sudah mulus, bahkan ada sial 4G. Jadi, dusun ini wajar kalau dikatakan sebagai salah satu dusun percontohan akan tempat wisata ke depan. Mantap sekali. Ini adalah kondisi jalan yang ada di Dusun Manjau.
Dusun boleh dusun, tapi jalannya mantap. Ini jauh dan menyenangkan banget. Dan paling menyenangkan adalah sini sinyalnya 4G boy. Sinyal lancar, jalan mantap. Uhuy. Selain boksit, salah satu komoditas utama di dusun ini adalah sawit. Bisa terlihat dari tepi jalan, itu bak tumbukan sawit betul? Nah, ini adalah buah-buah yang nantinya akan diangkut lewat mobil besar untuk diolah berikutnya. Satu tandan tuh berapa kilo, Bang? Kalau yang besar, ya semua sekilo kak. Bale boy. Anda alang-alang sih bahu gitu bisa terkilir ya. Dan kalau kita ngomongin sawit, pasti penasaran dong bagaimana sih di dalamnya kebun sawit. Yuk kita masuk ke salah satu kebun sawit yang ada di sini. Yang bunyi dia tadi ya. Oke, kita sudah sampai ke perusahaan sawit yang bernama PT Kal. Oke boy, jadi sambil kita jalan-jalan itu muncul suara motornya krek krok krek krok krek krok krek krok gitu. Itu kenapa? Apa yang bunyi ya boy? Macam mana cacing motornya? Dan sambil kami ngecek kerusakan motor, kami bertemu dengan dua bapak-bapak yang sedang membawa pancingan. Jadi kami berencana ikut beliau, mana tahu mereka tahu spot untuk mancing di daerah sekitar sini. Yang kami tidak tahu adalah makin masuk ke dalam, jalannya makin rusak. Dan kalau kalian lihat di depan itu ada dua orang bapak-bapak, betul? Nah, kami ini ngikutin beliau dari hampir setengah jam dan tidak ada nampak mau berhenti. Kami nggak tahu ini bapak-bapak bakal pergi sampai kemana. Dan ini nggak ada sinyal dan nggak ada orang. Jadi ya... Oke, jadi kita ngikutin bapak tadi terus menerus sampai nggak tahu lah berapa lama kita jalan terus non-stop. Dan kayaknya tuh nggak ada stopnya bapak itu. Saya kira mau berhenti ngikutin mancing kan. Rupa dia jalan terus. Ini udah sampai tadi antah berantah. Tersial tak ada, orang pun tak ada. Kau teriak pun sih tak ada yang dengar. Jadi karena takut ya, saya pilih berhenti sini. Stop, rehat maksimal setengah jam. Kembali. Nggak mampu. Kostumnya begini kenapa? Karena kami kira hanya mau jalan-jalan santai kan. Ya aku bawa pancing cuma untuk pancing-pancing bodoh gitu. Rupanya kita sekarang di tengah antah berantah sawit. Mantap jiwa. Jadi kami putuskan untuk kembali ke lokasi awal dan tentu saja sambil bertanya dengan bagian keamanan. Karena mereka pasti tahu lokasi terbaik untuk kita memancing. Kabar baiknya adalah mereka bahkan menaruhkan diri untuk membawa kita ke lokasi agar kita nggak nyasar. Karena di kebun sawit seperti ini, kalau kita salah-salah belok, bisa-bisa nggak keluar. Karena di sini benar-benar susah untuk bertemu orang untuk ditanyakan lokasinya. Pak, ngejar lah Pak. Dan akhirnya kita bertemu juga dengan anak sungai tempat orang biasa mencari ikan. Tentu saja kami bahagia. Kenapa? Kalau kita mancing dan dapat ikan, tidak ada lebih enak daripada ikan yang kita pancing dan masak sendiri. Dagingnya pasti manis. Nyungsep, guys. Tahu. Oh, cepat. Lanjut. Wih, strike-nya gede. Bisa, oi. Ini bapaknya nih. Dia makan tak nampak, Beb. Ikan ketiga. Hihi. Dan setelah puas memancing, kita sudah mengamankan lauk kita untuk malam ini. Dan sekarang kita singgah ke rumah salah satu toko warga untuk bertanya, apakah benar dulunya mereka tinggalnya di hutan? Dulunya kita diamnya di gunung-gunung. Jadi satu keluarga diam di satu gunung, keluarga ini lain tempat gitu. Dulu kalau tinggal di hutan, berarti nggak ada duit. Enggak. Beli barang pakai apa? Barter. Kita tukar-tukar barang-barang. Kita bawa ubi, bawa kayu, tongkat, apa itu.
dikasih mereka tukar ikan asin, tukar kelapa, nggak pernah pegang uang. Kayak di rumah bapak saya ini, setelah bapak saya meninggal, karena kan mistis orang tua dulu kan masih kuat. Oh iya, Di rumah bapak ini kadang-kadang ya, kalau keluarga sih nggak pernah lihat. Orang-orang yang datang itu kadang lihat bapak tuh lagi duduk, lagi ngopi. Setelah puas bincang-bincang dengan Bang Akun, banyak banget informasi yang kami dapatkan tentang kehidupan Dayak pada awalnya. Jadi Bang Akun berencana untuk membawa kami ke rumah Dayak awal mula yang mereka sebut dengan rumah ladang. Dan tentu saja melewati jalan sawit lagi. Di mana sebenarnya jalan ini menurut Bang Akun ini jalan sudah sangat bagus. Kenapa? Karena kalau dulu nggak ada jalan sama sekali katanya. Jadi kita harus bersyukur dengan jalan seperti ini. Inilah nih efek licin. Halo Pak. Ih, Mama, kok goyang? Kaki kan apa dah aman tak? Aman, Nggak ada luka kan? tak ada. Nah, luka tak apa kakinya? Nggak ada luka ya? Dia di tanah nggak luka. Nyaman kan? Empuk jatuhnya kan? Nggak sakit, mau lagi tak? Pala dia. Ini kau dalam ada barang-barang penting tak? Di sini masih belum terasa sakit apapun ya, karena masih shock. Ternyata di esok harinya baru ketahuan ada batu di dalam genangan tadi. Jadi Riana terbentur dan saya pun terbentur. Lumayan. Jadi perjalanan kita lanjut kembali menuju ke rumah ladang Dayak. Sampai. Mana rumahnya? Oh, toh. Nah, sampai sini kita baru sadar bahwa GoPro kita lensa tergores oleh batu tadi. Jadi harap maklum ya kalau ke depan gambar gak buram. Oh, maju Beb. Dulu Bang Akun pernah tinggal di rumah kayak gini? Pernah. Umur 7 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun. Inilah. Oh, Oh begitu, masuk Beb. Bale, merah kaki aku. Di rumahnya udah panen kan dari ladang kan udah selesai, tinggal tunggu panen, jadi nggak dirawat lagi, tunggu panen baru dirawat. Oh gitu. Mantap ya, tapi oh dalam tinggi sini. Oh gitu toh. Hutannya pun tinggal ini yang bisa dikelola masyarakat. Berarti dulu Bapak pernah numbuk ini? Pernah. sesuai. Tuh. Ini untuk ini taruh barang-barang dapur ya? Barang-barang dapur. Segera kuali apa sih semua ada ya? Iya. Nggak kena maling Mbak ini? Enggak. Siapa berani maling Pak ya? Oh. Oh ini nih saya sering ketemu nih orang-orang Dayak sini bawa ini Pak. Biasa untuk Ini dari bambu loh ini loh. Bambu nih Pak? rotan. Oh rotan. Rotan. Apa sebutan sini keranjang? Ambung. Ambong. Ambung. Oh untuk bawa barang itu ya? Di rumah ini atapnya terbuat dari anyaman daun nipah. Ini bukan kelapa ya, ini adalah daun nipah. Dan kata bapaknya itu sudah hal biasa kalau bocor ketika hujan. Dan yang menarik juga untuk tempat tidurnya. Jadi bilik ini adalah untuk tempat tidur. Dan kata bapak bisa berisi 7 hingga 10 anggota keluarga. Jadi mereka tidurnya itu seperti ikan sarden gitu loh. Dan tidurnya itu beralaskan dengan tikar. Kadang kalau ada uang mereka menggunakan kasur tipis ini, disebut dengan kasur Palembang biasanya. Jadi ini adalah beras hasil lesung. Nih, bekas ditumbuk nih.
Halus banget nih butirannya nih. Lalu yang menarik di sini adalah, jadi yang empunya rumah ladang ini, kan ladangnya itu tuh kayak sebuah bukit, sebuah gunung tuh. Dia sangat wajar bagi orang sini itu bilang, bapakku punya gunung. Gitu gak, Pak? Iya. Jadi bisa bilang, gunung itu punya bapak aku gitu. Iya. Mantap. Bapak kau punya apa? Tanah sekapling. Tak ada, bapak aku punya gunung lah. Kau bayangkan lah. Jadi satu buah gunung atau bukit itu mungkin dihuni satu keluarga. Nah, jadi satu gunung itu nanti dibagi-bagi ke semua anggota keluarganya gitu loh. Keren ya. Jadi cerita Pak Akun juga dia bilang bahwa zaman generasi keluarganya, ya satu keluarga satu bukit. Nanti udah selesai beladang pindah bukit lagi gitu loh. Dan bukit-bukit yang udah ditanamin itu bisa jadi hak milik mereka dengan cara apply ke SKT gitu sebutannya. Betul nggak, Pak? Betul, betul. Berarti hitungannya tuh gimana? Aku mau bilang itu punya aku tuh. Lo bapak lo datang itu punya aku. Macam mana? Setelah itu baru kita ukur, diukur pakai Oh. meteran. Oh. Bisa pakai GPS. Sekarang kan kita Oh, udah modern. pakai GPS. Dulu kita pakai ini, pakai depa aja. Oh, berapa depak? Berarti bapak masih pernah tinggal rumah kayak gini ya? Pernah. Gimana, Pak? Kisah-kisahnya, Pak? Susah, hidup dulu susah. Kita kadang satu hari nggak makan, nggak punya beras. Kan kita punya ladang banyak. Ya hasilnya nggak mencukupi. Banyak hama kayak babi. Ladang kita kalau udah gini habis di tukang babi, tinggal beberapa persen lagi. Babi bantai padi. Ah, Apa dia babi. buat? Dimakan. Oh, babi makan padi. Kalau sekarang kan babi itu udah Punah. punah. Habis gitu bantai. Monyet ganggu kayak pisang, ubi kita tanam tuh habis di itu, dicabutnya kembali. Ubi bisa dicabut. Iya. Gila pintar monyet tuh ya. Yang dulu kalau beladang itu aduh nggak cukup lah hasilnya beladang itu 1 tahun. Oke, kan kita tak dapat padi, kan kita nembak babi dapat daging babi, bisa makan. Itulah makanan keluarga itu ditambah ubi kadang. Oh. Jadi nasinya itu beras itu susah. Berasnya lebih susah daripada daging babi. Susah. Kalau dulu kan babi itu banyak. Jadi lebih mudah cari babi daripada cari beras. Kita kadang cari berasnya ke Satong. Berarti ditukar, babi tukar beras. Dulu kita 1 kilo beras itu biasa kita dikasih orang babi itu 2 kilo, 3 kilo. Kalau Hah? dulu Sekilo beras, 3 kilo babi. Lebih mahal beras 5-6 kilo itu jam kaki tiap pagi. tiap pagi, tiap hari buat sekolah. Berarti kayak orang zaman dulu punya uang taruh di mana? Nggak pernah taruh, pokoknya habis dapat hari ini, habis hari ini. Nggak ada Nggak nabung. pernah ada nabung. Nggak sakit tinggal di kampung lagi gimana. Orang-orang pintar Orang pintar, pakai ilmu. pakai ilmu. Mantap. Yang penting hidup hari ini, besok pikirkan lagi cari hidup, cari makannya gimana. Itulah pikir. Setelah berbincang cukup lama dengan Bang Akun, kami mulai memahami pola hidup suku Dayak. Berbeda jauh dengan pola hidup di kota besar yang berorientasi dengan materi, pencapaian, maupun prestasi. Di sini, kami belajar arti sesungguhnya dari slow living maupun stoic yang sedang cukup tren saat ini. Mereka bekerja namun tetap seimbang dengan waktu bersama keluarga. Dan dengan bersama alam, kesehatan mereka pun sangat prima. Banyak suku Dayak berumur di atas 70 tahun dan masih segar bugar mendaki gunung. Memang benar kata orang, bahagia itu sederhana kok. Di kota besar, kebahagiaan sering dikaitkan dengan kekayaan dan materi. Tapi coba lihatlah di sini. Di mata kami, merekalah orang paling berbahagia di sini. Dan di sini tidak ada ATM, nggak ada bank, so kita bisa tarik uang itu ke tempat-tempat yang ada agen BRI linknya ya. Untuk biaya tarik uang itu cuma Rp8.000. Oke, kasih ya Sanli ya Ari. Ditunggu di YouTube ya, muncul kita aja. Orang warga sih baik-baik. Kita lagi main kita cuma mampir ke toko gitu ya, nanya doang. Ini arahnya kemana? Ini lokasi di mana? Dia ajak makan. Masuk lo makan, wah biasa. Takkan kelaparan kau di kampung. Oh iya, satu hal yang saya pelajari lucu sih adalah di sini ada istilah nama kibang ya. Pernah dengar kibang? Saya pernah dengar istilah ini tuh di daerah Kampung Melayu. Cuma ternyata di daerah ini Kampung Dayak juga ada istilah kibang. Kibang tuh kayak tradisi lokal, sebutnya kayak tameng lah ya, tameng penjaga sebuah kebun atau sebuah ya pokok tempat yang dijaga lah. Jadi kayak kebun nih, ada kebun buah, lu mau ambil barang nggak boleh sembarangan.
Karena kalau ditaruh kibang, kamu tuh bisa kena, ya sebutannya kena ilmunya gitu loh. Ada beberapa jenis kibang. Satu adalah kibang ayo-ayo ya. Dimana kalau kau ambil barangnya ya, kau pergi balik rumah, antara kaki kau bengkak, perut kau bengkak, atau masih banyak lagi sakit penyakit. Ada juga namanya kibang nunggu tuan ya. Jadi kalau kau ambil barangnya, kamu nggak bisa keluar dari kebun itu. Kamu akan terus keliling kebun itu sampai tuannya datang, tepuk bahu kamu, baru kamu sadar. Ini sering saya temukan di beberapa daerah Kalimantan. Rupa sih juga masih. Di Ambawang kok nggak salah ada deh. Ada. Di Kalimantan. Punggur masih ada. Banyak beberapa daerah ada. Dan di sini juga masih umum gitu loh. Iya. Nah, cara lihat kibang gimana ya? Lihatnya tuh adalah kayak Taruh beras atau ada apa gitu gantungan kan? ya, kain. Gantungan gini lah. Isi kecil. beras, kain-kain beberapa warna. Nah, intinya kau kebun, kau jangan aneh-aneh lah. Kau mau makan barang, mau minta buah, pergi izin dengan yang punya, pasti dikasih kok. Kalau sih baik-baik, yang penting jangan mencuri. Terus saya juga mau tahu ternyata adalah kalau kamu makan di tempat itu nggak apa-apa. Kalau kau ambil buahnya bawa keluar dari kebun, nah kau udah kena kibangnya itu. Jadi boleh dine in, nggak boleh take away. Gitu loh. Ih gila, by the way. Udah Bagus sunset ya. nih. Kau lihat, jangan foto jangan. Iya di Itu foto. sangat bagus. Oh, lalu pasti mau nanya kan, gimana cara nangkal kibang ya? Ada caranya rupanya. Yang penting kamu tahu siapa yang pasang kibang. Contoh, yang pasang kibang tuh namanya Pak Ali, oke? Dia punya kebun dan dia pasang kibang. Kamu tidak pura-pura. Pas kita masuk ke kebun, oke? Kita bilang, Pak Ali, aku disuruh untuk ngambil buah Pak Ali. Nah, aku udah izin Pak Ali bilang oke. Atau ada juga cara kedua. Dia saling bantai. Cara saling bantu gimana sih? Cara adalah, contoh saya sama Riana nih. Saya mau ngambil kebun nih, saya tahu nih yang pasang kebun nih kibangnya Pak Ali. Saya akan bilang ke Riana, Pak Ali, izin yang ngambil buahnya? Oke. Boleh, udah aman. Nah, jadi gitu loh. Itu kata warga lokal, saya nggak tahu ya atau enggak, kalian boleh coba ya. Lo kalau kalian ada kebudayaan yang sama, coba tulis komentar apakah ada kayak gitu. John, Ya. cepat jangan melewatkan momen. Oh iya. Oke, kita lanjut foto-foto sunset dulu, boy. Karena sunsetnya lagi bagus banget di sini, gila. Warna jelas banget. Birunya tuh loh. Iya. Dan sampai sini dulu petualangan kita di Dusun Manjau. Kita mengucap terima kasih banyak untuk Bada Boy udah support kita ya, terutama Ko Antoni Salim dan juga istri yang sudah kasih kita tinggal di Dusun Manjau selama beberapa hari. Terima kasih banyak Ko Ce. Dan kita juga ucapin makasih juga ya untuk Bada Boy yang ada di Ketapang ya. Ya, seperti Kolingga Ya. sama CJP yang udah pinjamin kita motor. Thank you juga untuk Ko Erwin ya, dan grup dari Nevada Group. Thank you juga udah kasih akomodasi, dan juga untuk grup dari Aston dan juga teman-teman lain yang nggak jadi sebut satu-satu. Terima kasih banyak ya. Dan sekarang kita sudah mau mendingan Ketapang ya. Kita lagi menunggu travel dan kita akan langsung lanjut ke Kecamatan Sandai dan kita lanjut lagi ke provinsi selanjutnya ya. Intinya terima kasih Kota Ketapang ya. Sampai bertemu lagi episode berikutnya dan jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Masih cantik dan mantap. Oh iya. Think I had enough. I've been gone, but haven't done much to you. If you Boy, akhirnya kita nyampe kampung. change up and take a Masih nonton ya? Jadi kita cuma mau ucapin selamat datang buat teman-teman yang baru menonton channel kita. Selamat bergabung di keluarga besar kita ya. Dan berhubung masih banyak nanyain kerjaan kita apa, sebenarnya kerjaan utama kita selama traveling adalah di asuransi. Kita sudah lebih 10 tahun di profesi ini dan membantu ratusan klien di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu yang beli asuransi untuk keluarga, papa, mama, atau siapapun juga bisa kontak di DM IG kita. Dan buat kamu yang suka konten ini, kamu bisa support kita dengan klik link yang ada di bawah untuk traktir bensin untuk Bambang. Terima kasih untuk Bada Boy yang udah support atau menjadi member di minggu ini. Yuk, pegang ini. Tunggu kami di kota kalian ya. Dadah.